Mas, Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Oh itu, aku ada pekerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja, kamu nggak perlu tahu. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan kamu tidak perlu tahu. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan diskusi yang tadi. Jadi yang namanya membuat sebuah pertunjukan, ya, ini kan outputnya membuat pertunjukan, manajemen pertunjukan, keaktoran dan penyutradaraan. Tetapi saya beri keleluasaan untuk pentas terbuka atau pentas tertutup, dan kemarin menyampaikan ingin pentas terbuka. Nah, pentas terbuka itu memang ketika mencapai tingkatan estetik yang tertentu itu membutuhkan biaya, ya. Bisa juga tidak memunculkan biaya, yaitu dengan sistem kolaborasi kerjasama, ya, kayak gitu. Nah, kalau sistemnya yang pertama itu kan kalian menjalankan, ya silakan masuk, kalian menjalankan sebagai yang butuh, ya. Kadang itu kan ada kelompok yang bekerja sama atau mengajukan kerjasama ke lembaga untuk menyelenggarakan acara. Nah, kalau kelompok itu yang punya kepentingan, biasanya lembaga itu juga nggak meng-ACC, ya, dengan alasan lain sebagainya, entah itu secara sistem, entah itu secara struktur, biasanya gitu, sehingga sulit. Nah, begitu juga ketika ini posisinya kalian yang di posisi akademik itu melamar atau mengajukan sesuatu ke lembaga atau kelompok tertentu. Posisinya sama, karena siapa yang mengajukan dia kan yang butuh, ya. Akhirnya yang merasa butuh biasanya yang dimintai begini begitu. Nah, posisinya sama sebenarnya, karena saya pernah sebagai lembaga mengajukan sebuah tempat, hanya tempat saja, tidak minta apapun, ya. Ternyata boleh tapi silakan sewa. Nah, kadang boleh tapi nanti bagi hasilnya. Nah, ini kan sesuatu yang agak rumit, ya. Kadang kita menyelenggarakan pementasan itu kadang mereka itu nggak kenal apa yang kita selenggarakan, sehingga mau beli tiket saja kadang enggak. Nah, itu kan gamblingnya di situ, pertaruhannya ada di situ, perjuangannya ada di situ. Nah, di posisi ini ketika Mas Kukun menawari banyak hal, maka kalian juga berupaya untuk menawarkan banyak hal, biar terjadi sama-sama. Bagaimana kalau gagasannya ini berubah, kita menyelenggarakan kegiatan bersama, ya. Mas Kukun misalnya punya anak didik yang ingin pentas, misalnya, ya, ini permisalan. Nah, kita menyelenggarakan pentas gabungan, sehingga nanti biaya itu ditanggung bersama, ya. Hal-hal yang mungkin tidak bisa diselenggarakan atau diadakan oleh kelompoknya Mas Kukun, sini yang nanggung. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bisa terjadi seperti itu kan enak, berarti kan pentas bareng, ya. Itu tawaran dari saya atau gagasan dari saya yang mungkin bisa kalian lontarkan ke Mas Kukun. Bagaimana kalau biar enggak satu kelompok saja, jadi orang nonton misalnya pertunjukannya 45 menit, wah kok sudah selesai. Lah, misalnya ada kelompok dari Mas Kukun yang tampil juga, dari SMA Gedek atau dari mana, kan nanti ada dua pementasan kayak gitu. Nah, bisa jadi lah. Kalau begitu bagaimana? Nah, terus biaya nanti mari kita bicarakan sama-sama, gitu loh. Ini mumpung kita menyelenggarakan gini, apakah dari SMA Gedek atau kelompoknya Mas Kukun tidak ingin menyelenggarakan juga pentas bareng, kolaborasi, enggak lebih ringan. Misalnya yang cukup yang melatih, nanti aku kasih terus nanti tim-timku nggak usah ngasih, kita kerjasama tim dan lain sebagainya. Misalnya begitu, kan jadi lebih ringan. Nah, itu dibicarakan. Nah, kayak gitu. Nah, terlepas dari itu nanti, ya, kita akan mencoba untuk reading. Kebetulan dua orang aktor bayaran ya, atau sukarelawan ini, ya. Sukarelawan. Nah, ini sudah hadir. Jadi kalau yang aktor ceweknya, aktrisnya komplit,
Ilya itu main nggak? Tadi kayaknya izin WA saya kayaknya. Enggak ya? Berarti ini komplit ya? Yang saya urut-urut kemarin yang mana? Yang saya urut-urut kemarin. Ini dipakai hardcore saja. Yang di bawah ragil kemarin loh. Yang biasanya saya Jadi yang saya sampaikan di hari Jumat kemarin itu sudah dilatih ya, waktu latihan kemarin mandiri sudah. Belum pernah latihan mandiri. Kemarin latihan sama Mas Kukun langsung. Itu ada latihan atau ngobrol-ngobrol dulu? Langsung reading. Jadi kita masuk reading dengan Mas Kukun, kedua-duanya selesai. Ya, ya dimulai karena kemarin itu saya mencoba untuk yang kedua dulu ya, baru nanti yang pertama. Kita masuk ke babak yang kedua dulu. Adegan 2, babak 2. Wahyu ini siapa? Yuafa. Berarti bapak barunya Mita. Mita siapa, jadi siapa Mita? Tetap Yasmin. Yang ibunya? Kamu. Terus tante? Nada? Uti? Guru siapa? Mulia atau Sofi? Nah, dulu Mulia, saya belum pernah dengar suaranya seperti ini. Nanti ya, kita kedua dulu. Silakan. 1. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Itu apa yang penting? Silakan. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja. Kamu nggak perlu tahu. Ada di mana saja? Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan kamu tidak perlu tahu. Tapi setidaknya kamu harus pamit, Mas. Halah, buat apa pamit? Emang tahu apa yang kerja? Tapi kan Stop. Kamu ini jadi istri terlalu banyak omong. aku capek, Mas, menunggu kamu di rumah, namun kamu tidak kunjung pulang juga. Ulah. Ini kan keterangannya di sini. Pasang suami wawancaranya. Pasang suami istri dan sedang berdebat. Jadi munculkanlah ya perdebatan ini. Mana perdebatan itu slow saja. Sebenarnya perdebatan itu kan ada contoh-contohnya, masuknya, Emosi. iya ada emosinya. Apa mana itu ngomong soal ini? Ya ngomong perekonomian. Memang tidaknya itu nyala dari uang itu bisa membara gitu. Ya. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Oh itu, aku ada pekerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja, kamu nggak perlu tahu. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan kamu tidak perlu tahu. Tapi Cukup dulu ya. Mungkin kan membaca, tapi bayangkan ini kamu sudah bayangkan sudah kayak kemarin itu loh ya, sudah tertanding sudah baik. Kenapa ketika ada lawan main kok grogi ini dua-duanya? Lawan mainnya ini grogi. Jadi bayangkan kondisinya seperti apa, atau betul dibantu dengan blocking. Dimasuk, suaminya baru datang, terus dibantu dengan itu dari ini. Tidak ada penghayatan, tertutup dulu. Suruh bantuan begitu? Nolai. Cakar-cakaran berarti. Pakai bulan ini nggak apa-apa, enak. Tempat semua. Duduk. Iya.
biar ada Terserah, kegiatan. Pak. Oke, kita meeting. Saya mulia nggak Pak? Sana aja ya. Sana ya. Ini dibuka, panggungnya ada di sana. Ini kita. Nanti kamu kan juga menerima hasilnya. Mana Mas? Mana hasilnya? Aku tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Mas. Ya, yang memang aku belum menerima gaji. Itu ujian. Sabar dong, kamu bisa cuma nagih dulu. Mengeluh saja. Nah, Alasan saja kamu Mas. Apa benar kamu selama ini bekerja? Aku tidak percaya. ya kerja lah. Kamu jangan berburuk sangka sama suamimu. Aku bukannya berburuk sangka Mas, tapi memang itu kan faktanya. Apa maksudmu, Des? Jaga bicaramu itu. Aku ini istrimu Mas. Banyak tangga yang bilang kamu pergi bersama wanita lain. Kamu anggap apa aku ini Mas? Mau tetangga kamu dengar. Urus saja pekerjaan rumah. Aku sudah mengurus pekerjaan rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila dengan wanita lain. Tetangga hanya bisa mengungkit keburukan kita, Des. Apa kamu dipercaya pada tetangga daripada suamimu ini? Bagaimana aku bisa percaya padamu jika pekerjaanmu saja tidak jelas? Setiap malam pergi ke kafe ini itu, menghamburkan uang. Betul kan kata tetanggaku pergi dengan wanita lain? Jaga bicaramu. Aku ini juga mencari pekerjaan. Alasan saja kamu Mas. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu seperti ini terus? Iya, sabar. Kamu jadi istri cuma ngomong terus. Tidakkah kamu ingat pengorbananku dulu? Aku meninggalkan suami dan anakku demi kamu, Mas. Apa ini balasanmu? Tega kamu, Mas. Tega kamu mencapakanku seperti ini. Bisa. Oh, maaf. Apa itu mengenal saya? Ayo nih, blok ini. Oh, maaf. Apa itu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Aku Yuni. Ada ukuran apa kamu denganku? Ibu, ini aku Mita, Bu, anakmu. Kamu berdiri di ujung sini, kamu nanti mendekat. Maaf, apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Aku Yuni. Ada ukuran apa kamu denganku? Ibu, ini aku Mita, Bu, anakmu. Oke. Salam. Nah. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memanggil ibu. Aku ini anakmu, Ibu. Aku Mita, anak kandungmu. Aku tidak pernah mengenal siapa Mita. Aku Mita, anak dari Ahmad Royani, cucu dari Ibu Sunarti. Anak Roy? Tidak, kamu bukan anakku. Aku ini anakmu, Ibu. Aku Mita, darah dagingmu. Dengar ya, aku tidak pernah punya anak sepertimu. Kamu bukan anakku dan aku bukan ibumu. Uti bilang Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa ibu tidak mengakuiku sebagai anak? Apa kamu tidak mendengar? Aku jelaskan sekali lagi. Aku ini bukan ibumu. Aku tidak akan mengakuimu sebagai anak. Apa alasan ibu seperti itu? Apa salahku, Bu? Apa salahmu? Kamu bertanya apa kesalahanmu? Lahirmu di dunia ini adalah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku sangat menyesal melahirkanmu. Kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ibu, kenapa ibu tega kepadaku? Ada improve-nya lah. Begini, mulai nanti kamu ketika dialog, kamu mulai menonton, kamu seperti ya. Biar nggak selamanya sampai bulan berbunuh toh gitu loh. Jadi bisa membayangkan ya sambil improve bikin ngobrol ngadep penonton, ketika nanti ada dialog tentang masa lalu nggak ada pelangi-pelangi, gitu loh, ada improve-nya. Kamu agak serong gini loh, jadi nanti penonton dari sana itu kelihatan macam lah. Yuk. Ibu, kenapa ibu tega kepadaku? Aku bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Bukan, kamu bukan anakku. Aku menyesal kamu lahir dari rahimku.
Dan kalau aku bisa memilih, aku tidak akan melahirkanmu. Kamu ingin tahu alasannya apa? Kamu adalah kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Ibu, jika aku adalah kesalahan bagimu, maafkan aku, Bu. Maaf, aku hanya ingin kau akui sebagai anak, Bu. Dengar ya, kalau kamu benar anakku, apa kamu punya bukti? Aku ini benar-benar anak ibu. Kenapa ibu masih menanyakan bukti? Omong kosong. Kamu berdusta. Kamu bukan anakku. Bukan anakku, Ibu. Tidak, jangan menganggapku seperti itu. Aku bukan ibumu dan kamu bukan anakku. Ini dong. Aku nanti be. Jadi kali kabeh. Ngomong Kali kabeh. Kan begini. Di tengah. Sudah anak. Jika ibumu tidak mengakuimu sebagai anak, masih ada bapak, Uti dan tantemu yang menunggumu di rumah, nak. Berarti ini konteksnya masih kamu ya, tinggal ke pojok. Ini berarti kita bayangkan bahwa ini sudah keluar dari rumah. Iya. Karena ini kan sudah nggak ada, ini mojok. Berarti saya bayangkan bahwa beda setting. Panggung blackout punya ke pojok. Nah, dua orang ini mau pulang sudah meninggalkan rumahnya kan? Tadi kan di dalam rumah. Ya, di dalam rumah itu masuk, logikanya berarti itu ya rumahnya. Kalau ibu sama bapak masuk, nah ini kan posisinya ada di sini, ya. Kamu berarti mainnya di pojok ini, mau pergi ke sana nanti, ya. Berarti kamu nanti datang itu juga nanti dialognya di pojok sini, ya. Bisa berada pada teman-teman ini, teman-teman bisa. Kita bayangkan, karena nanti belakang itu harus black out. Kalau melihat ini, berarti kita sudah berubah setting, tetapi settingnya di luar rumah di model sederhana, jadi di pojok, shoot nanti lampu hanya begini. Merah kalian berdua. Jadi pojok sini mundur dikit. Ya. Coba dibayangkan dulu, biar nanti ketemu impulsnya ya. Sama ini kita nggak usah dialog ya, langsung gitu ya. Di sini dulu, di sini. Kamu harus ngomong berdua, ya. Pancingan ibu. Ibu, tidak, jangan. Ah, ngomong itu tidak. Ambil persyaratan khusus. Jangan bayangkan ya. Tapi ini lanjut ya teksnya. Hanya lanjut gimana? Ya kan habis itu. Tidak, jangan. Nah, ini kamu ngomong sambil masuk. Jadi ibu, ini logikanya kamu kan sudah mulai jalan. Terus kamu juga ngeliatkan mau pergi. Kamu duduk sini dulu, ya maju. Terakhir. Maju lagi lah. Bahkan di sini posisi ngomong kosong, dialogkan itu, setelah itu kamu jalan. Agak sampai di tengah, kita manggil ibu. Nah, kamu dialog terakhir sambil maju. Ya. Oke, yuk. Omong kosong, kamu berdusta. Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku. Ibu, tidak, jangan bagaimana seperti itu. Sudah mulai dapet sudah mulai dapat feelnya ya. Pas, refleks-refleksnya juga oke lah. Improve yang seperti ini loh yang harus dimunculkan. Kok malah ada refleks yang bagus kok ngangkat ini. Omong kosong, kamu berdusta. Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku. Ibu, tidak, jangan menganggapku seperti itu. Aku bukan ibumu dan kamu bukan anakku. Ini musik yang bilang tadi.
Jangan buru-buruan itu ngaruh menikmati lagu kan, kita membayangkan itu satu sedih gitu kan. Jalan ke 8 teman-teman bapaknya kalau itu dari belakang loh ya. Bisa bayangkan nggak? Nah, oh buru-buru ngomong langsung ini kayak juga gitu ya. Jangan nanti lah. Bagian musik kalau bisa segala langsung dicari untuk memancing, walaupun nanti nggak pakai musik ini saat lagi nggak masalah. Ini bantu untuk dialog. Siapa pakai musik? Musik. Nani. Siapa? Nah, dari kan musik yang sadu-sadu atau instrumen yang sadu-sadu gitu ya. Bahwa nanti kalau ada HP-nya yang suaranya kenceng nanti diputarkan, kalau nggak ada bawa sonatif. Ada yang punya sonatif di rumah? Ada. Itu ciri-ciri boleh. Sonatif yang bisa di-bluetooth ada. Apa ya? Ada speaker kamera. Lagu-lagu bisa jalan tadi. Nah, kamu persiapan masuk kita. Jadi belakang nanti tetap nyorotnya kan oke. Jadi rasa nol, jadi musik siapa? Kalau bisa membayangkan ya langsung aja minta Bapak ya. Sudahlah nak, jika ibumu tidak mengakuimu, masih ada bapak, tante dan utimu yang menunggumu di rumah nak. Tapi Pak, aku ingin diakui oleh ibu. Sudahlah Bu. Sudahlah nak, jika ibumu tidak mengakuimu sebagai anak, masih ada bapak, Uti dan tantemu yang menunggumu di rumah nak. Tapi Pak, aku ingin diakui oleh ibu dan aku ingin memeluk ibu. Sudahlah, ayo kita pulang sekarang. Menatap matahari terbit dari timur tenggelam ke ufuk barat. Dan mari kita lalui hari-hari ke depan dengan ceria. Sambung. Enggak, puisinya sudah Satu tangan biasanya ini. itu dipenggal Pak. Oh juga, Iya. oh itu perubahannya gitu. Iya, berarti dibuat. Iya dipenggal. Sebelum bapak keluar itu puisi. Oh, berarti Iya. kalian keluar. Iya. Berarti nggak ada ya. Jadi ya satu ya. Oke, namanya ke musik. Kita nyoba evaluasi untuk Diwafa masih kaku, mungkin Oke, Pak. iya. Maksudnya ini bukan teman-teman satu kelas gitu ya. Tapi Kalau ini teman masuknya langsung dapat ya. Oke, kita coba yang pertama sekarang, nanti langsung sambung yang kedua ya. Jadi kita setting ruang tamu. Bapak. Oh. Sebentar, tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Kursinya tambah satu lagi. Letter L gitu ya. Letter L. Kita yang boleh yang di sana, boleh yang situ aja ya. Tiga-tiganya klubnya langsung duduk. Duduk semua. Masuk, Bapak. Kamu jadi Bapak. Baik. Baik. Bapak. Baik.
Uti di situ. Uti di situ. Uti sama Uti. Gebrak ya? Saya minum. Iya, Uti. Ini. Kalau di video itu Oke Pak, kalau di video nih Uti di tengah. coba di sini. Kita cari filmnya ya. Biar nanti proses karya kalian juga nggak sama persis sama yang sudah dimainkan orang. Dia namanya ada, nama dia baru model. Walaupun naskahnya dimainkan berkali-kali, ya jangan sampai naskahnya kalian yang mainkan sama lagi. Kalau sama, ya, kalian sudah belum perang sudah kalah sama sebelumnya. Bahkan kalau nanti aktornya kurang powernya, tambahan dong ya. Yuk. Mita kemana, Kris? Dia belum pulang Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Sekarang itu banyak sekali yang namanya kerja kelompok. Setiap hari Mita itu pulang malam. Dan sekarang aku juga tidak tahu ia di mana. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik bagi anak perempuan keluyuran malam-malam ini. Apa dia tidak pamit kamu? Sebagai bapak, kamu juga harus lebih tegas kepada anakmu. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengatur kegiatan Mita. Sudahlah Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu yang dalam hidupnya. Aku berpikir sudah saatnya untuk mengatakan kebenaran ini yang setelah kita sembunyikan. Kebenaran? Kebenaran apa yang kau maksud Mas? Tentang masa lalumu itu? Kurasa jangan dulu lah Mas. Mita sudah dewasa. Aku yakin dia sudah pasti bisa menerima. Tetap seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita Mas. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini. Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidup Mita semakin susah nantinya? Mita cucuku adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus meributkan? Apa kalian akan terus mempeributkan hidup anak itu? Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku berbohong dengan 1000 alasan. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya Mas. Biarkan Mita fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong? Akan ada waktu yang tepat, tapi bukan sekarang Mas. Kecilkan suara kalian. Tidak enak jika didengar tetangga. Maaf Bu, aku sudah lelah terus-terusan berbohong Bu. Mas pikir aku juga tidak lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Tapi Mita belum siap Mas menerima semua ini. Mita sudah dewasa, sudah besar. Aku yakin dia bisa menerima semua ini. Tidak, percayalah denganku Mas. Setelah Mita mendengar ini, apakah Mas bisa menjamin hidup Mita akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita, bagaimana Mas? Jangan berbicara keras seperti itu, Kris. Dia itu kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku ini bapaknya. Kau terlalu. Wes tak? Saya pengen di mana? Jangan terlalu Jangan keras. bicara. Jangan berbicara keras seperti itu, Kris. Dia itu kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terbaik untuk Mita. Aku ini bapaknya. Bagaimana bisa kalau bagaimana bisa? Kau lebih tahu daripada aku. Kau terlalu sibuk kerja, Mas. Selalu aku yang mendengarkan keluh kesahnya.
Aku seorang ayah. Kerja adalah bagian tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu kepada Mita? Tapi bukan sekarang, Mas. Kapan? Aku sudah berulang kali menegaskan bahwa ini waktu yang tepat. Lebih baik Mita tahu dari kita daripada orang lain. Aku tahu tujuan kalian berdua sama. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik kepada Mita. Tapi aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik pada. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita. Tapi Nak, kamu sudah pulang. Kok dihapus kan? Ini dulu. Mita dulu. Kejedar. Terus berapa ya, Bang? Aku lagi mari Mita dah. Iki nggak usah. Iki gak usah. Langsung Atas aja. nggak usah. Langsung gitu. Iki Mita ngomong. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita. Tapi Uti jahat, Tante jahat, Ayah juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 hari lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? bukan seperti itu, Nak. Kita tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Agak-agak ke sana. Biar bapaknya nanti kalau mau ini nggak. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Hidup dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak ingin semua seperti ini terjadi padamu. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya. Tidak, Mita. Ini sudah terlalu malam. Besok saja kita cari bersama-sama. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mita, tidakkah kamu lihat hari sudah gelap, Nak? Sekarang kamu lebih baik ganti baju, biar Tante yang menyiapkan makanan. Tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan Tante. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantemu? Ia adalah perempuan yang sudah membesarkanmu, Nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Mita, tidak seharusnya kamu bicara seperti itu, Nak. Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, Nak. Mita kira Bapak adalah seorang ayah terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sudah menatap Bapak. Jangan menjadi anak kurang ajar, Mita. Walaupun bapakmu itu jarang menemani hari-harimu, dia adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, Nak. Orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Tidak, tidak, Tante. Tante tidak tahu apa-apa. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Aku kecewa dengan Bapak. Aku benci Bapak. Aku benci semua orang yang ada di sini. Maaf, Nak. Maafkan Bapak jika kamu belum bisa bahagia. Maaf belum bisa menjadi yang terbaik untukmu. Hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaan, atas semua hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaanmu, Nak. Bukan seperti itu, Pak. Mita hanya ingin bertemu ibu kandung Mita. Tidak perlu kamu susah-susah mencari ibumu. Di sini ada Bapak, ada Tante.
Uti yang akan menjagamu dan merawatmu, nak. Benar. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Tidak, Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarangku keluar mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan, nak. Jangan sekarang. Besok saja kita cari bersama-sama sama bapakmu. Oke, bapaknya. Jangan sekarang, nak. Besok. Jangan, nak. Jangan sekarang. Besok saja kita cari bersama, nak. Biarkan bapakmu menemanimu. Tidak, Pak. Aku mau sekarang. Aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini, Mita? Turuti perintah bapakmu. Masuklah ke kamar. Dan Kenapa? Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini, Mita? Turuti perintah bapakmu. Masuklah ke kamar dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang Mita bisa bertemu dengan ibu. Apa tante ini kurang bagimu, nak? Apa Mita tidak senang jika setiap hari hanya ditemani oleh tante? Bukan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, Mita sudah tante anggap seperti anak tante sendiri. Benar itu, Mita. Tantemu itu sangat sayang kepadamu. Tidakkah kamu ingat, Mak? Sewaktu kamu kecil, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Saat bapakmu sibuk untuk bekerja, tante, nak, tante yang selalu menemani Mita, merawat dan juga menyayangi Mita. Apa itu masih kurang, nak, bagimu? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi Mita. Tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan Tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita, menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia, nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita sebelum Mita bertemu dengan ibu, Pak. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa ibumu, coba telusuri jalan-jalan yang ada di pinggir kota. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seorang pria yang ada di sana. Ibumu bernama Yuni. Iya, aku akan pergi sekarang juga. Yes. Ini nggak direvisi. Nggak kalian revisi. Ini sudah jalan-jalan di kota ini. Anaknya betulnya di bawah laku kalian boleh. Ini berarti kan bapaknya yang butuh dia. Karena dialognya itu kan menyuruh anaknya, maksud dari anak itu anak yang dialog sebelumnya itu kan menyatakan bahwa kamu melarang anakmu pergi, ya kan? Nah terus mbak terus boleh mau di jalan-jalan. Tapi kalau memang modelnya gitu, ya berarti dia harus pergi. Nah ini meradang. Kalau model meradang, nggak cocok. Melihat dia pergi kan marah, ya. Utinya ini marah, mengucapkan itu tadi pas. Dan dilarang, logikanya kan dilarang pergi dong. Ya dia tetap pergi, nggak pergi dulu pergi. Kalau logikanya gitu, ini dia terakhir ya. Iya. Terakhir. Nah, berarti iya aku pergi sekarang juga ini dibilangkan. Uti berdiri lagi, ikut jungkel di lantai yang kredit, bunga terpaduan. Ya mengucapkan dialog ini pas. Kan kayak ini apa ya? Ya wis jumpa serapak gitu loh. Wis cari sana di jalan-jalan pinggir kota. Nah, aku kan nggak tega disusul. Jadi kalau dibuat konteks seperti itu, nggak konteks pamitan, ya
logis. Nanti dialog ini bilang, ya kamu pergi, nah kamu memanggil. Sumpah kamu masuk. Pas. Tapi kalau diubah ya harus diubah. Secara suara dapat, ya. Kamu tinggal naikkan dikit baru suara tua. Dapat. Dikit aja. Pas kalau kondisinya. Pas. Tinggal di apa tadi dua. G. Yuk. Nah, kita coba breakoutnya. Saya belum memperhatikan secara keseluruhan yang jelas tugasmu banyak. Mereka dialog, kamu ngapain? Ini tugas yang paling berat. Kamu ngapain kira-kira Mbak? Di dalam panggung Mbak? Caturan. Biar seru, pakai Jawa. Ya, ini kalau konsep saya. Ya. Kamu pakai kebayaan ala orang tua lah ya. Terus sibuk manahin minat. Minat. Ngirit. Kapan itu loh? Kapan sih kalian sendiri? Aja. Karena main. Itu benar berarti Bang. Itu kan ada di sini mau bersihkan gigi deh. Iya. Kenapa? Sehingga kamu mau ngapain itu kamu nggak butuh. Nah itu kan minat kok. Ngomong sekali. Nggak pernah melihat perempuan tuanya. Kenapa sekali kebayaan gitu? Batuk-batuk ya. Mas. Enggak, kamu nggak tolak-tolak ini mau ngapain? Kalau gitu kan. Pak, kerja mau apa Pak? Bikin Pak. Jadi itu betul. Kalau pakai kerupuk besok enak ya. Kita buat petani. Nenek itu jadi. Saya tadi membayangkan yang sudah dapat biar kamu tidak kosong. Awal mula dalam bertiga, keinginan, Pak menginginkan, menyiapkan itu kan perlu persiapan dulu. Ngobrol dulu. Nah kamu kayak umum apa yang sesuai dengan pekerjaan? Jadi melakukan sesuatu. Nah ini kamu itu siap-siap, jangan ini dari lantai menyiapkan apa? Masukkan sepeda, tapi nggak ketok apa? Kamu pengen pekerjaan apa? Jangan dimunculkan itu petani. Juta. Paling gampang petani. Suatu depan. Kalau di desa kan ini pentingnya di desa. Ya kamu lihat ya petani. Iya. Mulung juga gampang deh. Kan? Kemudian nanti saya membayangkan dari dialog tadi itu saya dapat karena ada intonasi kalian mengharapkan yang sudah baik gitu ya. Saya membayangkan kamu sesekali masuk ke dalam rumah ngambil sesuatu. Terus dari dalam rumah kamu nyaut di dialog. Kan masih ada dalam rumah kamu masuk. Nanti kamu diem aja di sini kan juga bingung. Iya. Kayaknya nah itu nanti dimasukkan, kamu ngambil apa sesuatu, disauti ke jeruk, ke temennya. Aktivitas profesimu dapat. Ibu juga kayak gini. Nah, kalau takut sama ini nanti bisa menyesuaikan dengan dia. Nanti santai, bisa kamu baik, kan bisa. Hand property. Maksudnya itu untuk membantu sambil dia dengan kok gak menengahin aku juga apa ya? Jadi ada aktivitas yang kamu lakukan ketika gak dia loh. Tadi kan sudah bagus sendiri ya. Sekarang nggak blackout dulu. Itu bayangannya sudah tak bisa. Pak, kalau neneknya itu kayak jahit nyulam gitu nggak? Biasa. Kayaknya. Tapi bukan itu dari yang ngikut gitu. Bawa kado mancungnya. Cocok. Lama-lama kok apa? Lebih. Karena jarang. Apa yang menunjukkan ini saja. Jadi pertimbangan. Nek menjaga biasa saja. Ya kamu mau menawarkan sesuatu yang biasa, kayak bagus. Tapi saya yang Pilihannya mau. Yuri Surya Tamina. Jahit itu waktu kayak kita menangis. Terus tuh kayak itu kayak. Takut meripasnya mul.
Jadi kalau kita dibawa ke panggung itu kan nggak ada tabu. Ya, beda dengan merokok. Merokok itu jika terlihat dulu merokok kan ada tabu-tabunya. Tapi kalau Minang itu kan bebas sensor. Kearifan lokal. Jadi sambil latihan itu ini sambil belajar. Enggak apa-apa karena itu waktu kesana itu adalah bagus loh. Natural banget. Sebenarnya kode pengaruh kamu. Kan itu sama kayak aktivitas atau di awal itu belum Minang kamu kan banyak jadinya loh. Ya kamu bingung ngapain kok masuk sih ngambil Minang. Ya aktivitas karena tak lihat tadi ngomongmu kan jalan, tapi kamu ada di jalan. Ya, itu aktor yang paling sulit adalah aktor yang nggak dialog. Kayak tahu kita dia mau ngapain. Ya tapi lumayan lah. Latihan lumayan. Nggak dapat. Oke lah. Tapi kalau begitu terus kan ya juga nggak menarik, nggak ada tantangan, gitu, nggak ada kejutan. Jadi buat aja kamu menyiapkan apa? Kira-kira yang pantas petani itu yang nopo. Nah, itu nanti dibuktikan. Kamu bayangkan kira-kira ngapain? Ngapain sih kira-kira orang? Nah, dipikirkan ya, sambil dilotong-lotong. Lalu sih ngomong ini biasanya nganggur. Lihat tetangganya aja, apa yang saya di rumah bisa dibayangkan. Nah, tidak kalau petani dapat atau kamu nanti sambil membayangkan jangan sedikit dibawa ke atas panggung. Apa kira-kira ya? Ini menunjukkan profesi. Si gampang memproduksinya dibawa ke atas panggung dan pengadaannya juga mulai meriah. Biar kesannya klasik. Nah, jadi tadi Minang ya, kamu sebenarnya dari profesi yang klasik. Petani sih dapat. Tapi ini malam juga. Ya kan persiapan besok malam pesawat gitu. Persiapan. Kalau publik gimana? Publik. Terus kamu ngapain? Kamu mau publik gitu nggak? Mau sih ngepes Oke, kita berangkat dulu nanti dipikir sambil jalan ya. Duh, pancingannya tadi. Langsung ini ya. Ya udah bapak kedua, oke. Kita lanjut lagi. Ini tadi Nadia Yuni sama artikulasinya ya dua ya. Ya, terlalu berisiko artikulasinya udah semua. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Mari kita bayangkan perusahaan. Kamu jadi apa? Mahasiswa. Ya, jadi profesi enggak tadi kan. Oh, Sekarang ngapain kira-kira? orang kaya. Pengaruh. Deh. Dari dialognya dulu. Kayaknya kemarin itu ada aku meninggalkan istri demi ada ya. Gimana itu? Meninggalkan semua. Oke, sambil mikir apa yang kamu kerjanya berapa. Kalau secara logika, perempuan kecantol. Apa kira-kira? Perempuan kecantol nih kalau bujuni kira-kira itu kira-kira pekerjaannya apa biasanya? Apa biasanya? Mereka ya. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Itu aku ada kerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja. Kamu nggak perlu tahu. Ini ada pekerjaan yang sangat penting dan kamu tidak perlu tahu. Tapi setidaknya kamu harus pamit, Mas. Halah buat apa pamit? Kamu kan tahu aku lagi kerja. Tapi kan Coba mulai. Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Oh itu aku lagi ya. Ulang. Ayo, kamu jangan buru-buru berdiri. Lihat intonasi suamimu datang. Mas,
Mas Wahyu, dari mana saja dirimu? Itu aku ada pekerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja. Kamu nggak perlu tahu pekerjaanku apa. Oke, biar agak panjang, kan durasinya ini kayaknya nggak sampai 1 jam. Masuk, ambilkan minuman, kasih suami dulu. Jadi agak slow ya. Oke. Kamu jangan buru-buru juga melepas sepatunya, agak slow. Merocok Kamu dulu. langsung sebentar, gitu ya. Maka mikir, kemudian melepas sepatu, akan agak lama loh. Santai dulu gitu ya. Relax dulu. Kamu ambil kopi. Tapi responnya ini kamu nggak ramah, gitu ya. Ya. Membayangkan gitu sehingga nanti langsung kita mulai kamu dari mana saja? Gak panggil Mas, kan ini meski. Jadi dari mana Mas? Romanismenya gitu. Kayaknya yang beda deh kayaknya. Coba ya. Ini kamu datang, tahu suami salim, kamu masuk. Setelah itu mengambil minum, saya ambil minum dulu. Kamu jodohkan ke suamimu kopi. Kasih botol dulu ya, oke. Sedih. Langsung ini dari mana saja? Taruh dulu. Kasihkan dulu. Biasanya suami itu senyum terus nggak senyum, kamu kan di sebelahnya ngomong pelan-pelan. Ini dikasihkan langsung kan nggak ditaruh Pak ya, langsung ke saya kan. Kamu kan lagi kan? Oh, iya. Tapi tak pegang dulu tak taruh. Nggak usah. Oh langsung di. Kamu saudara kamu diem aja. Oh gitu. Jadi kesan marahnya nanti marahnya di. Kamu halus-halusan nanti langsung naik. Dibancing gitu. Tapi ternyata nggak mau diajak romantis ya, interaksi. Ya. Kaget urusan. Ini. Dari mana saja dirimu, Mas? Jadi ibaratnya itu kamu bayangkan kan kasih saja kamu kasih kopi tapi suamimu itu nggak mau menghiraukan kamu akhirnya kamu taruh di mejanya kamu duduk ajak dia ya Ini tadi. Kata guys. Ya, kono begini. nggak jadi loh kamu kasih kopi tapi suamimu nggak ada ya. Dari mana saja dirimu, Mas? Ada adegan nasi no kopi dulu bunda jalan nasi no kopi tapi suamimu nggak ngerespon Terpaling muka. taruh kamu ajak dia gimana sih Mas yang halus Dari mana saja dirimu, Mas? jangan gitu kurang halus dari mana Mas habis ini kok baru pulang halus gitu loh pertama nah, kamu jawabnya jangan marah dulu halus dulu kita improve dulu ya biar nanti agak lama Pak dia nanti. santai tanya dari mana Mas jam segini kok baru pulang Dari mana, Mas? Jam segini kok baru pulang? Oh itu ada. romantis ya Dari mana saja, Mas? Kok jam segini baru pulang? Aku ada pekerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja. Kamu nggak perlu tahu. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Kamu tidak usah tahu. Tapi setidaknya kamu harus pamit, Mas. Alah buat apa pamit? Kamu kan tahu aku kerja. Tapi kan Stop. Kamu ini kan ya. Siulang tapi kan. Tapi kan Stop. Kamu ini jadi istri, jangan terlalu banyak omong. aku capek, Mas. Aku capek menunggu kamu di rumah, namun kamu tidak kunjung pulang juga. Aku pun lelah, Dik. Kerja badan tulang meremas keringat. Semua itu untuk apa? Kalau bukan untuk kamu, untuk mencukupi semua kebutuhan kita.
nanti kamu juga yang menerima hasilnya. Mana hasilnya? Mana Mas? Aku tidak pernah menerima sepeser pun uang darimu. Ya aku memang belum menerima gaji deh. Sabar dong, kamu bisanya nuntut mulu. Alasan saja kamu Mas. Apa benar kamu selama ini kerja? Aku nggak percaya. Ya kerjalah, kamu ini jangan berburuk sangka pada suamimu sendiri. Aku bukannya berburuk sangka Mas, tapi memang itu kan faktanya. Apa maksudmu deh? Jaga bicaramu itu. Aku ini istrimu Mas. Banyak tetangga yang bilang kau pergi bersama wanita lain. Kamu anggap apa aku ini Mas? Mas, kamu anggap apa? Kamu anggap apa aku ini Mas? Omongan tetangga kamu dengar. Urus saja pekerjaan rumahmu itu. Aku sudah mengurus rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kau malah main gila dengan wanita lain. Tetangga hanya bisa mengungkit keburukan kita. Apa kamu percaya pada tetangga daripada suamimu ini? Bagaimana aku bisa percaya padamu jika pekerjaanmu saja tidak jelas? Setiap malam pergi ke kafe ini itu, menghamburkan uang. Betul kan kata tetangga kamu pergi dengan wanita lain? Jaga bicaramu. Aku ini sedang berusaha mencari pekerjaan. Alasan saja kamu Mas. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu seperti ini terus? Ya sabar. Kamu jadi istri cuma bisa ngomel terus. Tidakkah kamu ingat Mas, pengorbananku dulu? Aku meninggalkan suami dan anakku demi kamu Mas. Apa ini balasanmu? Tega kamu Mas. Tega kamu mencampakkanku seperti ini. Kata baca tadi. Duh, iya itu. Memang kok kak diskip ya? Duh, ini ya. Ini ya. Kan nyuri. Bu, maaf. Apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Aku Yuni. Ada keperluan apa kamu denganku? Bu, maaf. Apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Aku Yuni. Ada keperluan apa kamu denganku? Ibu, ini aku Mita, Bu. Anakmu. Oke, cukup. Terguna Sudah dapat di awal romantismenya agak tambah dikit nih. Ya asik. Hingga nanti orang itu harus biar marah-marah tuh sudah bagus. Tidak ada seluruhnya. Pada kayak kehidupan itu kan nggak tinggi terus toh, ada romantismenya. Nanti dikasih selingan, suaminya pulang, sampai dipijitin, ada dialog baru lagi di awal. Agak panjang dikit, tambah dikit, slow untuk romantismenya dikit. Terus baru naiknya dimulai kamu minta duit, wah masuk ke dalam. Ya nanti bukan di belum itu. Nanti saya pikirkan ya di awal romantismenya gimana. Karena dari awal kan sudah naik di tensi. Ya. Karena memang karakter beliau itu suka tinggi, suka keras-keras. Jadi itu dulu saya rasa sudah baik. Salut untuk pencapaiannya. Untuk UAFA ini masih belepotan tapi lumayan enggak. Ya. Taufik oke, saya nggak menyangka Taufik oke banget gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal penyesuaian bapak itu. tipis dong bapak. Gitu ya. Mungkin ini kemarin tingginya ini bilang mas turun ya, tinggi suara tinggi. Kok naiknya cepat gitu loh. Nah, nanti tinggal warnai sedikit biar nggak tinggi semua. Ya. Itu saja. Nanti ini kemarin sudah dilatih suara ibu sama mas ibu. Belum. Ya suara ibu ya, yang bisa dimunculkan dengan pakai suara dalam. Oke, itu saja untuk hari ini. Bukan nanti pencapaian minggu depan lebih baik, kita selesai belum? Belum. Kapan terakhir? Bulan depan selesai. Iya. Ini terakhir tanggal Apa? berapa? KKN. Kan minggu depan selesai. Semoga nanti di maksimal laporan selesai, masih selesai. Apa masih menyusul laporan? Semoga segera selesai nanti kita bisa proses dan
yang kelas sebelumnya itu nggak begitu banyak materi yang saya sampaikan. Sudah di kelas mereka berdua, nanti habis zuhur kita bisa langsung estafet sehingga jam 4 bisa pulang. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.